Ikhwan wal akhwat jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-51 di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih di pembahasan bab syarat sholat dan memasuki hadis 217. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Marsad al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Kata beliau rahimahullah dari Abu Marsad al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah. Salah harokat di saya ini dicetakkan, nanti diperbaiki. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Marsad al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan, dan jangan kalian duduk di atasnya. Riwayat Muslim. Kata beliau rawahu Muslim. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 972. Iya. Bagi teman-teman yang baru hadir tentunya perlu diketahui bahwa Al-Hafidh Ibn Hajar tidak menyebutkan nomor hadis. Cuman belum menyebutkan riwayat siapa, sehingga kita lengkapi dengan menyebutkan nomornya. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim di nomor 972 di dalam Sahih Muslim. Derajat hadis tentunya sahih. Biografi Abu Marsad, karena baru malam hari ini ya dari 200 sudah lebih hadis, belum baru lewat di hadis ke 217 di malam hari ini. Sehingga kita perlu kenal siapa namanya. Karena dikenal dengan penyebutan Abu Marsad al-Ghanawi. Biografi singkat beliau, dan ini yang kami tambahkan di kitab Bulughul Maram ini. Nama beliau adalah Kinaz ibn Husain Abu Marsad al-Ghanawi. Jadi namanya Kinaz ibn al-Husain. Dikenal dengan Abu Marsad al-Ghanawi. Beliau adalah sahabatnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Teman baiknya. Ya. Teman baiknya Hamzah. Asadullah. Wa asadu Rasulillah. Singanya Allah. Singanya Rasulullah. Ini termasuk temannya. Abu Marsad. Belum masuk Islam dan berhijrah ke Madinah bersama anaknya. Marsad. Kan belum berkunyah dengan nama anaknya. Belum punya anak Marsad. Iya. Ibn Kinaz, Ibn Husain al-Ghanawi. Makanya belum dipanggil dengan Abu Marsad. Ini ayah dan anak masuk Islam. Dan tiba di Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Nabi mempersaudarakannya dengan Ubadah bin Samit. Iya. Karena beliau adalah orang-orang awal hijrah ke Madinah. Dan Ubadah bin Samit kita tahu bersama, beliau adalah termasuk yang awal-awal masuk Islam di kalangan penduduk Madinah. Dengan kisah yang tentunya kita maklumi mungkin bahwa di tahun ke-11 kenabian, bukan tahun 11 Hijriah. Belum ada tanggal Hijriah. Di tahun ke-11 Hijriah, datanglah 6 orang pemuda penduduk Madinah. 4 orang dari suku Khazraj, 2 dari suku Aus. Iya. Datang pergi haji bersama kaum musyrikin. Karena mereka juga berhaji di atas agama Nabi Ibrahim. Nabi berdakwah kepada mereka, anak-anak muda itu, membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran dan mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Setelah itu mereka pulang ke Madinah. Mereka pulang ke Madinah. 6 orang tadi. Mereka mendakwakan Islam secara rahasia. Akhirnya di tahun ke-12 berhajilah 12 orang yang sudah masuk Islam. Dari 6 menjadi 12. Hanya saja dari 12 ini 5 orang yang tadinya masuk Islam ikut, kemudian 1 orang tidak ikut berhaji di tahun ke-12 itu. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi di Aqabah di Mina. 12 tadi Nabi mengajarkan kepada mereka Islam yang baru berjumpa dengan Nabi. Dari 12 itu karena sudah ada hasil dakwah dari 6 pertama tadi, maka Nabi mengutus bersama 12 orang tadi Mus'ab ibn Umair. Ini adalah safir pertama dalam Islam. Utusan pertama dalam Islam untuk berdakwah. Mus'ab ibn Umair yang meninggal di perang Uhud. Yang tidak didapatkan kain yang cukup untuk menutupi badannya. Kalau ditutup kepalanya tidak cukup kakinya. Kalau ditutup kakinya tidak tertutup kepalanya. Itu nanti mudah-mudahan nanti kita lewat sahabat itu. Mus'ab ibn Umair. Itulah utusan pertama. Jadi mereka pulang ke Madinah bersama Mus'ab ibn Umair. Dan Mus'ab berdakwah dengan baik. Di tahun ke-12. Tentunya dulu susah mendapatkan kabar bagaimana perkembangan dakwah di Madinah. Ternyata di musim haji tahun ke-13 datanglah 72 orang berhaji, semuanya sudah muslim. Termasuk Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit inilah, ini kita mau ketemukan di sini. Ubadah bin Samit ini adalah awal-awal yang masuk Islam di penduduk Madinah. Termasuk yang datang di tahun ke-13 itu Ubadah bin Samit. Haji, terjadilah mereka janji bersama Nabi untuk ketemu. Terjadilah dinamakan dengan Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Karena di 12 orang tadi terjadi Bai'at Aqabah yang pertama. Iya. Dan Bai'at Aqabah yang kedua disinilah. 72 orang, 70 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Di tahun ke-13 inilah sejarah kenapa Nabi pindah ke Madinah. Jadi saat Bai'at 70 orang tadi. Di antara bentuk sumpah setia mereka kepada Nabi. Bahwa kami akan menolongmu. Seperti kami menolong anak dan saudara kami. Di tahun ke-12 ini, di tahun ke-13 ini terjadi itu dan para sahabat sudah banyak hijrah ke Madinah
dan Nabi menunggu perintah dari Allah untuk hijrah. Disinilah Nabi berhijrah. Di tahun ke-13 itu. Di penghujung tahun ke-13. Hijrah ke Madinah. Termasuk yang berhijrah adalah ini. Ya. Abu Marthad Al-Ghonawi. Termasuk yang berhijrah. Dan Nabi mempersaudarakannya dengan Ubadah bin Samit. Di awal persaudaraan mereka dulu beda ibu, beda bapak. Tapi berlaku seperti seibu, sebapak. Dipersaudarakan oleh Nabi di atas Islam. Inilah termasuk yang bersaudara. Yang dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi beliau, Abu Marthad Al-Ghonawi ini, Kinaz ibn Husain, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Ubadah ibn Samit. Ya. Dan Abu Marthad ini telah ikut seluruh peperangan bersama Rasulullah. Karena tidak ada perang di Makkah. Ketika hijrah, ya, apalagi setelah perang Badar kecil, Badar pertama, situlah mulai. Dan Abu Marthad ini termasuk orang yang ikut di seluruh peperangan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak wafat di perang. Iya, banyak sahabat yang seperti itu radhiyallahu taala anhum. Beliau wafat pada tahun 12 Hijriah di Madinah, yaitu 2 tahun setelah Nabi meninggal. Beliau wafat 12 Hijriah di Madinah, yaitu 2 tahun. Karena Nabi wafat di ujung tahun 10. Ujung tahun 10. Iya, setelah pulang dari haji. Jadi beliau wafat 2 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya. Radhiyallahu ta'ala an. Ini Abu Marthad Al-Ghonawi. Fikih hadits, sebenarnya hadits sangat jelas masalah fikihnya. Cuman kita di Bulughul Maram ini gabungkan antara biografi singkat dari rawi ini, jadi kita berusaha singkat ya, karena kalau mau diperluas itu tentunya banyak keutamaan dan ya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Fikih hadits ini menunjukkan haramnya solat menghadap ke arah kuburan. Haramnya solat menghadap ke arah kuburan. Dan pengharuman ini menunjukkan tidak sahnya solat tersebut. Kalau kita solat, kuburannya ada di arah kiblat, haram solat. Itu pertama. Yang kedua, tidak sah solat. Jadi sudah haram solat dan tidak sah. Kalau ada kuburannya di arah kiblat, di arah kiblat masjid. Ini sangat jelas. Karena Nabi melarang. La tusallu ilal kubur. Kata Nabi. Jangan kalian solat ke kuburan. Dan di kaidah usul fikihnya. An-nawahi tufidut tahrim. Pelarangan itu menunjukkan faedah pengharuman. Wat tahrim tufidul fasad. Dan pengharuman menunjukkan faedah rusaknya ibadah itu. Rusaknya ibadah itu. Ini dalil yang dipakai. Haramnya solat menghadap ke kuburan dan batalnya solat yang dilaksanakan menghadap ke kuburan. Kemudian kedua, faedah juga dalam hadits ini, haramnya duduk di atas kuburan. Karena Nabi sangat jelas sekali mengatakan, wala tajlisu 'alaiha. Dan jangan kalian duduk di atasnya. Jangan kalian duduk di atasnya. Ini hadits butuh ditahu oleh orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Karena tidak sedikit di antara mereka di sana ziarah kubur duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Padahal hal itu adalah perkara yang diharamkan. Adalah perkara yang diharamkan. Iya. Ini melengkapi apa yang kita bahas sebelumnya terkait dengan larangan, termasuk tempat yang dilarang untuk sholat adalah di kuburan. Itu sebelumnya, di kuburan. Sekarang walaupun bukan di kuburan,
Tapi tidak boleh kita menghadap ke arah kuburan. Tidak boleh kita menghadap ke arah kuburan. Tentunya jika antara kuburan dan masjid itu tidak ada pagar pemisah. Tidak ada pagar pemisah. Misalnya ini tembok masjid. Di kiblat ada kuburan. Langsung tanpa pemisah kecuali tembok masjid. Maka itu masuk dalam masjid. Ini tidak boleh kuburan ada di depan. Tapi kalau ini tembok masjid, ada kuburan tapi di pagar pisah. Ada pemisah antara masjid, halamannya masjid dengan kuburan. Maka itu tidak masuk. Hal itu tidak masuk dalam larangan. Yang dilarang di sini adalah yang kuburan itu masuk di area masjid. Di kiblatnya. Di kiblatnya. Ini tidak diperbolehkan. Hadits berikutnya. 218 sekaligus 219 ini langsung karena haditsnya sama kandungannya. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fina alaihi adan aw qadaron falyamsahhu wal yusalli fihima." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Kata beliau dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ini tambahan satu huruf ya, tambah huruf L itu nanti kita hapus. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan, ya, sini falyanzur, hendaklah dia melihat, memperhatikan. Iya, dipakai yanzur ya, bukan hanya melihat. Kalau lihat saja ro'a. Tapi yanzur bukan sekedar melihat. Melihat sambil memperhatikan. Makanya dibilang orang bernador. Saya nador dulu. Nador itu bukan hanya sekedar lihat sekilas. Tapi dia lihat betul-betul. Iya. Calon istrinya. Begitu ya. Semua anak muda masalah nador bercahaya mukanya. Iya. Jadi falyanzur. Nador. Hendaklah dia bernador. Menador. Nador itu melihat dengan baik. Iya, bukan sekedar lihat. Fa'in ro'a. Ditabir. Yanzur ro'a. Ini jika sudah dia lihat dengan baik. Jika dia lihat. Fina alaihi adhan au qadaron. Jika dia melihat. Melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya. Hendak ia mengusapkannya ke tanah. Dia tidak perlu dicuci itu sandalnya. Dia usapkan ke tanah. Bagian bawahnya. Dia usapkan ke tanah bagian bawahnya. Dan sholat dengan mengenakannya. Sholat menggunakan sandal itu. Iya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis 219 mirip. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a. Kalau tadi lihat dulu. Kalau ini idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatuhuruhu maturab. Kenapa Nabi tadi suruh usap ke tanah? Ini pelengkapnya. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu menginjak najis, kalau tadi itu sebelum masuk masjid lihat dulu sandalnya bagian bawah. Kalau ada kotoran usapkan ke tanah. Kalau ini injak. Jika seseorang di antara kamu menginjak najis dengan sepatunya, maka sebagai pensucinya adalah tanah. Itu tadi, usapkan ke tanah. Karena tanah itu mensucikan. Karena kalau kita tidak dapat air, tanah adalah pensucinya. Gosokkan saja ke tanah.
Gosokkan ke tanah. Tanah adalah pensucinya. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadits sahih menurut Ibn Hibban. Sumber hadis. Hadits Abu Sa'id. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nomor 646. Dan hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga. Nomor 381. Derajat hadits. Hadits Abu Sa'id sahih. Dan hadits Abu Hurairah dhaif. Jadi beda hukumnya. Hadits Abu Sa'id itu sahih. Sementara hadits Abu Hurairah dhaif. Kenapa? Karena terdapat keterputusan dalam sanadnya. Namun bisa didukung oleh riwayat sebelumnya. Ini dikenal dengan istilah, ini haditsnya dhaif tapi bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Dia hasan karena pendukung sebelumnya. Dia hasan karena pendukung sebelumnya. Ya, makanya hadits hasan adalah hadits yang sahih. Hadits hasan adalah hadits yang sahih. Jadi tidak berbahaya. Ya, hadits yang kedua. Boleh kita pakai berdalil karena ada hadits sahih yang mendukungnya. Ada hadits sahih yang mendukungnya. Fikih hadits, rawinya tidak perlu di biografinya ya, karena ini sering lewat. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah sudah pernah lewat bersama kita. Fikih hadits. Fikih pertama, sucinya badan dan pakaian adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat, kurang huruf H ya. Sucinya badan dan pakaian adalah merupakan syarat sahnya sholat. Iya, kalau kita sholat ada najis di badan atau di pakaian, maka sholat kita tidak sah. Makanya Nabi tadi perintahkan, kalau kita ke masjid dan mau sholat menggunakan sandal, mau sholat menggunakan sepatu, lihat dulu sandalnya. Lihat dulu sepatunya. Iya. Kalau ada kotoran, usapkan ke tanah. Kalau tidak ada, ya sholat menggunakannya. Sholat menggunakannya. Ini menunjukkan dia adalah merupakan syarat sahnya sholat. Terus fikih kedua, jika diketahui adanya najis setelah sholat, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Ini faedah. Kalau kita melihat ada najis, ada kotoran di sandal, di sepatu, atau di pakaian kita. Tapi setelah kita selesai melaksanakan sholat, maka sholat kita sah. Tidak perlu kita ulang. Tidak perlu kita ulang. Yang ketiga, fikihnya, disyariatkannya sholat dalam keadaan mengenakan sandal. Iya, disyariatkan. Boleh kita sholat pakai sandal. Dibolehkan karena Nabi pakai sandal. Kalau sholat, hanya saja kita perlu perhatikan tentunya tidak terjadi fitnah. Atau di masjid itu memang boleh pakai sandal. Kadang ada masjid tertulis di luar batas suci. Artinya batas sandal. Bukan berarti, enggak tuh najis sandalku. Enggak, maksud mereka adalah batas sandal. Nah, itu diperhatikan. Jangan sampai kita membuat fitnah. Sholat pakai sandal, pulang sudah bonyok. Dipukul. Kan begitu. Iya, tidak boleh kita membahayakan diri kita karena melakukan sunnah. Iya, kalau mau melakukan sunnah misalnya di masjid tidak diizinkan pakai sandal, sholat sunnah di rumah pakai sandal. Kan tidak harus mempraktekkan sunnah itu di masjid. Iya, tidak harus di masjid. Boleh kita sholat di rumah, sholat sunnah, pakai sepatu, pakai sandal. Urusan tak itu rumah-rumah tak. Iya. Walaupun kabarkan juga istri tak. Nanti istri tak ngomel-ngomel. Apa ini sajadah bersih-bersih begini pakai sandal. Iya. Itu semuanya bisa dipraktekkan, harus di masjid. Tidak harus di masjid. Ini tentunya jangan sampai kita salah paham
disyariatkan pakai sandal, sebentar keluar sholat isya di sini, sholat subuh sebentar, masuk masjid, di masjid awam, kita pakai sandal tak masuk. Iya. Ribut-ribut, viral besok. Kenapa tuh pakai sandal? Ustaz Ubaid bilang boleh. Nah, itu jangan salah praktek. Iya, kadang meninggalkan sunnah itu sunnah jika itu membuat fitnah. Ya, meninggalkan sunnah itu adalah sunnah jika kalau kita lakukan itu sunnah akan membuat doror terhadap kita sendiri atau terhadap orang lain. Atau terhadap orang lain. Kemudian fikih keempat. Jika pada sandal terdapat najis, maka cukup diusapkan ke tanah, tidak wajib mencucinya dengan air. Jadi sandal kita yang ada kotoran tidak wajib dicuci dengan air. Cukup diusapkan ke tanah, itu sudah dianggap bersih. Itu sudah dianggap suci. Ini 4 kandungan fikih hadis yang ada di hadapan kita ini. Iya. Kemudian berikutnya cukup waktu ini. Baik. Kita ambil berikutnya saja ini. Alhamdulillah. Masalah berbicara ketika sholat. Kita ambil insya Allah di pertemuan pekan depan insya Allah. Karena haditsnya agak panjang. Karena 2 hadits. Kita harus ambil 2 hadits. Insya Allah kita akhirkan tidak apa-apa. Alhamdulillah kita telah mengambil beberapa hadits di pertemuan malam ini. Alhamdulillah. Kita lihat pertanyaan sampai waktu adzan isya masuk. Apakah ketika kita masuk masjid, kemudian kita duduk, maka kita tidak bisa lagi melakukan sholat tahiyat masjid? Iya, begitu dohirnya. Dohir haditsnya seperti itu. Karena tahiyat masjid itu sebelum duduk, sunnah sebelum duduk. Artinya kalau kita telah duduk, berarti sudah lewat waktunya. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi jangan duduk. Berarti dipahami dari situ, kalau sudah duduk maka sudah lewat sunnah tahiyat masjid. Barakallahu fikum. Ustadz, bismillah. Afan Ustadz, bagaimana cara jitu move on? Qadarullah ditinggal nikah Ustadz. Masya Allah. Pertama, kalau kita ditinggal nikah, berarti itu bukan jodoh tak? Karena jodohnya kita tidak dimakan oleh burung, apalagi teman sendiri. Jadi kalau teman ambil, teman sendiri saja, kita sama-sama pergi, dia antar kita pergi urus orang, pergi nador, ternyata dia yang jadi. Takdir. Takdir. Iya. Kita tentunya belajar yang namanya takdir. Belajar yang namanya takdir. Kata Nabi SAW, rufi'atil qalam. Pena untuk menulis ketentuan sudah diangkat. Iya. Sudah diangkat. Artinya takdir itu sudah tidak ada lagi.
yang berubah. Kalau ada dalam kasus kita ini, kita sudah suka dan ingin menikahi seorang perempuan. Ternyata kita ditinggal. Demikian pula akhwat. Ada seorang kita ingin sekali dilamar oleh dia. Ternyata dia menikah dengan orang lain. Maka ketahuilah itu telah ditentukan sebelum kita lahir. Bahkan sebelum diciptakan ini langit dan bumi. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Iya. Dan tidak bisa kita ubah. Karena Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Iya, jadi cara paling pas adalah kita belajar tentang takdir. Iya, utamanya di 4 rukun takdir yang biasa saya sebutkan. Kita yakini semua telah ditulis. Kita yakini semua telah dikehendaki oleh Allah. Kita yakini semuanya adalah telah dicipta oleh Allah. Kita yakini semua bahwa hal itu telah diketahui oleh Allah. Dan itu yang terbaik. Karena apa yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik. Karena Allah yang tahu kita, luar dan dalamnya. Kita tahu tentang diri kita. Kita tahu tentang diri kita, tapi itu hanya sedikit. Iya, kadang yang kita mau, kita inginkan, kita anggap itu baik, tapi Allah tahu kalau itu terjadi tidak baik untuk kita. Di kehidupan yang segera dunia, demikian pula di akhirat. Jadi apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Kalau itu dia tadi yang meninggalkan kita tadi, seandainya dia jadi istri kita kalau berandai, karena boleh berandai terhadap hal yang telah lewat. Kalau yang akan datang tidak boleh berandai. Seandainya saja jadi istri kita itu tadi, itu perempuan. Ya, maka itu Allah sudah tahu tidak cocok untuk kita. Karena Allah tahu. Lihat kisah Khidir yang membunuh anak yang di tepi pantai. Nabi Musa mengingkarinya. Setelah itu Khidir mengabarkan bahwa ini anak kalau hidup nanti akan menyusahkan orang tuanya. Jadi Allah tahu sebelum dia besar. Allah tahu sebelum dia besar. Nah, inilah dalam kasus kita ini. Allah sudah tahu kalau dia jadi istri kita, tidak cocok di masa yang akan datang. Makanya diambil oleh orang. Karena orang itulah yang cocok untuknya. Kita tidak cocok. Yakin saja takdir Allah itu selalu baik. Wallahu alam, itu di antaranya. Kita adzan dulu. Kita lanjut lagi. Semoga tidak ada lagi curhat ya. Bismillah, lanjut. Di tempat ana masjidnya, halamannya ada kuburan. Kemudian hanya itu saja masjid yang terdekat dari rumah ana. Apakah ana boleh sholat di masjid tersebut? Kuburan di halaman samping. Kalau di halaman samping sah. Sholat di situ sah. Walaupun kalau kita cari masjid lain lebih bagus kalau ada. Cuman sholat di masjid yang ada kuburannya di samping atau di belakang sah. Karena hadits tadi ke kuburan yang di depan. Yang di depan. Wallahualam. Ada pertanyaan dibilang akhwat. Selama ini selalu akhwat ya. Kita ikhwat dulu sedikit. Banyak penderitaan di ikhwah ini. Jika seorang membuka usaha warung makan, kemudian dia menyediakan tempat duduk untuk makan, kemudian datang 2 pasangan haram, pacaran. Pertanyaan, apakah dia terhitung membantu dalam dosa mereka? Dan bagaimana jika mereka berdua sudah selesai makan?
Apakah harus kita usir pergi? Masya Allah, keras. Iya. Iya, kita siapkan tempat makan. Iya. Kalau tidak ada syarat tak tulis depan, tidak boleh makan yang pacaran. Kalau memang tidak ada syarat, tidak apa-apa. Layani saja orang makan, itu pelanggan. Masalah mereka pacaran urusannya. Itu urusan mereka. Tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi kita. Karena kita mempersiapkan memang tempat umum. Tempat umum. Iya, tapi kalau kita mau tulis di depan, dilarang makan yang bukan mahram. Yang bawa yang bukan mahram. Kalau kita mau tulis, tidak ada masalah, itu pilihan tak. Itu adalah pilihan tak. Tapi ya jangan dibuka di tempat umum, di pesantren saja. Iya, yang sudah tahu hukum. Orang kalau kita begitu buka saja, siapa tahu dengan makan di tempat kita akhirnya orang nanti bisa dapat kebaikan. Dia bilang, bagus di sana. Akhirnya orang suka lihat orang berjenggot. Iya, gara-gara kita iya berjenggot atau misalnya pegawai kita di situ, iya semuanya cingkrang. Iya, tidak isbal. Itu namanya dakwah dengan fi'il. Atau dengan adanya kita, dia malu. Tadinya kalau dia makan di warung di luar, sembarang dia lakukan. Cakar kanan kiri. Tapi dia makan di warung kita, dia takut. Jangan kok ustaz. Itu kan Masya Allah. Alhamdulillah minimal kita memperkecil mudarat. Minimal kita memperkecil mudarat. Iya, itu yang diinginkan juga dalam sebuah kebaikan. Wallahualam. Wallahualam. Apakah kita boleh mendoakan seorang yang kita sukai dengan menyebut namanya? Boleh. Apa masalahnya? Boleh. Ya Allah, ya misalnya apa Sultan namanya? Siapa namanya saudara? Aisyah. Ya Allah, jadikanlah Aisyah itu istriku di dunia dan di akhirat. Tidak apa-apa Sultan, amin. Banyak sekali yang aminkan. Nanti kabari kita ya kalau sudah dapat Aisyah. Karena banyak sekali yang aminkan. Begitu, tidak apa-apa, dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau kita berdoanya meminta yang terbaik, lebih bagus. Walaupun nanti bukan Aisyah, seperti tadi ditinggal nikah, kita tidak kecewa. Jadi lebih baik kita berdoa yang lebih bagus daripada itu. Ya Allah, berilah saya jodoh yang cantik, solehah, subur, bisa 12 anak. Sebut. Kaya, anak satu-satu. Tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah semua itu. Ya, yang penting ya hal itu didoakan umum supaya kita dapat. Pokoknya kata Nabi, kalau kita berdoa fal ya'zim al masalah. Pastikan itu masalah yang diminta. Ya, tidak apa-apa kita sebut apa yang kita inginkan. Karena fa innallaha la mustakrihalah. Karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Tidak ada. Kita minta saja. Tidak ada orang lain yang bisa memprotes. Ya Allah, kenapa si fulan jelek tapi istrinya cantik? Tidak ada. Atau ya Allah, kenapa si fulan cantik tapi istrinya jelek? Tidak ada yang bisa protes. Kita minta saja. Berdoa saja. Allah tidak akan tentunya menyia-nyiakan apa yang kita minta. Wallahu a'lam. Apakah dosa syirik orang tua yang sudah meninggal dapat diampuni dengan amalan anaknya? Tidak. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau seorang tidak bertobat sebelum meninggal. Iya. Sebelum meninggal. Tidak diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tekankan di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa dia disekutukan. Dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi selain syirik diampuni. Syirik tidak. Tapi ini syaratnya kalau dia meninggal di atasnya. Kalau dia meninggal di atasnya. Iya.
Jadi percuma doanya anak kalau orang tua sudah meninggal. Jika dia meninggal di atas kesyirikan. Wallahu alam. Nabi belum mendoakan pamannya. Abu Thalib ketika meninggal di atas kesyirikan tidak mau berkata, berucap la ilaha illallah. Turun Quran, turun ayat menegur Nabi yang mendoakan pamannya. Apa ayatnya itu? Maka nalin Nabi. Siapa yang hafal ayat? Ahsan, pelan-pelan sedikit. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi. Tidak pantas bagi Nabi. Jadi ini ayat turun waktu Nabi memintakan ampun untuk Abu Thalib karena jasanya di Islam. Bayangkan 10 tahun berdakwah di Mekah. Yang menahan musyrikin untuk tidak menyiksa Nabi adalah Abu Thalib. Pamannya tadi. Sampai tahun ke-10 meninggal. Nabi bersedih karena dia meninggal di atas kesyirikan. Tidak mau berucap la ilaha illallah. Nabi bersedih dan Nabi berjanji untuk memintakan ampun untuknya. Selama tidak dilarang. Turunlah itu ayat. Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk musyrik. Tidak pantas. Jadi memintakan ampun saja tidak. Ya. Dan tentunya kalau ada yang memintakan ampun tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Wallahualam. Apakah termasuk adab yang baik bagi penuntut ilmu menyimpan atau menaruh kitabnya di lantai? Iya. Kalau tidak ada tempat, tidak masalah. Itu hal yang biasa. Kan lantainya suci. Lantainya suci. Iya. Karena tidak semua masjid itu kita punya tempat penyimpanan kitabnya kita. Enggak, itu hal yang berjalan di pesantren. Kita di Yaman karena masjidnya luas, kalau kita simpan nanti kita repot lagi pergi. Kan di sana juga orang rebutan untuk duduk. Kita sholat, kita simpan kitab di antar tempat kita sujud. Antara perut dan lutut dan wajah. Enggak apa-apa, supaya sebentar kita selesai sholat, disitulah tempat duduk. Kita tidak repot lagi pergi ambil kitab. Itu bukan perkara yang tidak adab. Itu sudah beradab. Karena juga masjid tidak najis. Masjid tidak najis. Wallahualam, barakallahu fikum. Apakah batal sholat bagi orang yang tidak menggerakkan lisannya ketika membaca bacaan sholat? Iya. Secara khusus Al-Fatihah dan Takbiratul Ihram. Sepakat para ulama itu dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Batal solat orang yang membaca dalam hati. Batal solat orang yang membaca dalam hati. Tidak sah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Bagaimana hukum solat di masjid yang ada kuburan di samping? Tadi sudah kita jawab. Apakah file pembahasan sudah ada dicetak atau boleh kita minta? Belum. Jadi setiap selesai satu kitab, setelah diperiksa baik-baik, baru di-share. Misalnya kemarin kita selesai kitab Toharoh. Diperiksa kembali, karena kadang ada salah cetak, ya atau ada yang masih mau ditambahkan. Selesai semuanya, satu kitab Toharoh baru dibagikan. Sama juga sekarang ini kitab sholat sebenarnya sudah dibuat. Kitab sholatnya lagi dirampungkan. Tapi ada saja kesalahan sehingga kita tidak bagikan. Jadi nanti selesai kitab sholat baru kita bagikan. Jadi per kitab
per kitab baru dibagikan. Barakallahu fikum. Itu untuk menjaga hal-hal yang salah seperti salah ketik atau yang semisalnya. Iya, itu diperlukan lagi diperiksa terus karena alhamdulillah kadang setiap buku sudah saya baca berkali-kali ada saja salahnya. Saya suruh lagi baca orang lain ada lagi didapat. Hanya Quran yang sempurna tidak ada salahnya. Tapi minimal kita sudah berjuang. Iya, kita sudah berusaha. Setelah itu kalau masih ada salahnya, ya mudah-mudahan dimaafkan. Dengan adanya perjuangan, kesungguh-sungguhan untuk memperbaikinya. Seperti kitab Bulughul Maram ini, kita upayakan memang setiap pembahasan itu ada sumber pengambilannya dibawa. Jadi kita selalu sertakan diambil di mana itu faedah. Supaya nanti juga cocok untuk penuntut ilmu yang mau lebih luas. Di mana diambil itu masalah. Jadi itu membuat kita kadang masih ada yang mau ditambah. Di buku mana diambil. Jadi itu sekali lagi kita tidak tergesa-gesa untuk menyebarkannya langsung. Kecuali setelah diperiksa. Apakah kalau pakai sandal rumahan atau sandal hotel, apakah termasuk dalam sunnah ketika digunakan dalam sholat? Termasuk. Pokoknya semua yang dinamakan sandal atau sepatu masuk di hadis. Karena hadisnya umum, tidak menyebutkan jenis sandal. Kembali ke uruf, kebiasaan orang. Kalau orang bilang yang kita pakai itu sandal, itu masuk kata sandal. Tapi kalau orang bilang yang kamu pakai bukan sandal, maka tidak dikatakan sandal. Iya, jadi kembali ke uruf. Kebiasaan orang. Apakah sebaik-baik bakti anak kepada orang tua adalah dengan belajar agama? Dan apakah perkataan ini adalah hadits? Tidak, bukan hadits. Bukan hadits. Cuman itu namanya istimbat. Pengambilan pendalilan dari hadits yang banyak. Misal hadits. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik. Ketika orang itu baik, maka akan baik di semuanya. Baik kepada orang tuanya. Kan begitu. Dan juga dari hadits Nabi SAW. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya. Semakna dengan itu. Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ketika Allah inginkan seorang itu kebaikan padanya, maka itu tadi. Dia akan baik. Baik untuk Allah dan baik terhadap sesamanya. Apalagi kepada kedua orang tuanya. Itu dari dalil umum namanya. Dalil khusus. Sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah. Riwayat Muslim. Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salatah. Jika seorang itu meninggal terputus amalannya kecuali 3. Di antara yang sebutkan adalah waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Mungkin gak orang soleh tanpa ilmu? Tidak ada. Tidak mungkin orang soleh tanpa ilmu. Iya. Oleh karena itu penyebutan amal soleh itu selalu setelah iman. Karena tidak mungkin ada amalan soleh setelah iman. Dan tidak mungkin iman kecuali setelah berilmu. Kecuali setelah berilmu. Jadi ketika seorang anak menjadi anak soleh. Maka itu adalah bakti terbaik untuk orang tuanya. Karena dia bermanfaat untuk orang tuanya saat orang tuanya masih hidup. Dan berguna untuk orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Maka belajar, dari situlah kita bisa katakan bahwa belajar adalah bakti yang paling bagus ya kepada orang tua bagi seorang anak. Wallahu alam. Apa hukumnya ketika kita sudah berwudu tapi kita tidak sengaja menyentuh perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram? Iya, bukan muhrim. Muhrim itu kita sedang berihram.
kita yang pakai begini, berhaji atau berumroh. Ini mahram, bukan muhrim. Iya. Hukum ketika kita sudah berwudu tapi kita tidak sengaja menyentuh perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram kita. Apakah kita harus mengulang wudu kita? Tidak. Berdasarkan pendapat yang kuat. Karena menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Berdasarkan pendapat yang kuat. Dan satu lagi Ustadz. Di kampung saya ada 2 masjid. Di masjid ini di depannya ada kuburan. Dan di masjid yang satunya kalau sholat cepat sekali. Tidak tahu apa dia baca. Jadi yang mana lebih bagus kita datangi? Yang tidak ada kuburannya. Yang tidak ada kuburannya. Kalau dia cepat sekali ya kita berusaha juga cepat. Kalau kita tidak dapat Al-Fatihah karena dia cepat sekali, tidak apa-apa. Tinggal kita tambah rakaat yang tidak kita baca Al-Fatihah di situ. Iya. Dan kalau kita sudah tahu begitu, terbatas saja sama Al-Fatihah. Kalau kita awal sholat, tidak usah iftitah. Langsung saja Al-Fatihah. Iya, kalau dia ruku, kita belum baca surat setelah Al-Fatihah, tidak masalah. Karena surat setelah Al-Fatihah sunnah, iftitah sunnah. Iya, kemudian saat ruku sujud juga seperti itu. Kita cukupkan dengan 1 doa ruku, 1 doa sujud. Cukup. Kita ikuti imamnya. Wallahualam. Apakah ketika kita mimpi basah dan tidak mengganti celana kita, hanya melepas celana dalam ketika hanya melepas celana dalam kita, bolehkah? Jadi kita mimpi basah, hanya mengganti celana dalam, hanya melepas celana dalam. Bolehkah? Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Karena mani tidak najis. Mani itu tidak najis. Iya. Nabi sholat dan ada mani yang kering di bajunya. Maka Aisyah mengkeriknya. Nabi sholat menggunakannya. Karena mani tidak najis. Yang najis itu adalah madi. Iya, cairan licin yang keluar saat seorang itu syahwatnya naik. Adapun mani yang keluar dengan penuh semangat, setelahnya kita akan lemas. Itu ciri-ciri mani anak muda ya, Sultan, begitu. Iya. Jadi kalau kita keluar, dia keluar dan kita lemas, itulah dibilang mani. Itulah dikatakan mani dan mani tidak najis. Mani tidak najis. Apa hukum sholat di belakang imam yang tidak pakai sutra? Sah. Sah sholat. Iya, tidak masalah. Karena dalam hadits Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat mengimami manusia tanpa tembok di depannya. Iya, tanpa tembok di depannya. Ini dipakai oleh mayoritas. Bahwa sholat tidak pakai sutra bagi imam, sholatnya sah. Sholatnya sah. Iya, wallahualam. Apa hukum seorang pergi menuntut ilmu tanpa keridhaan dari ibunya? Dalam kurung ayahnya membolehkannya. Alasan ibunya melarang menuntut ilmu karena disuruh untuk kerja. Mohon penjelasannya Ustadz. Minta dulu keridhaannya. Jelaskan kepada ibunya. Minta dulu keridhaan ibunya. Jangan meninggalkan ibu karena menuntut ilmu. Iya, karena menuntut ilmu. Minta dulu keridhaannya. Ada hadits seorang datang kepada Nabi dari negeri Yaman di masa beliau. Dari negeri Yaman di masa beliau. Dia datang kepada Nabi untuk berjihad. Tapi Nabi bertanya kepadanya,
siapa yang kamu tinggalkan di kampung? Dia bilang, orang tuaku. Kata Nabi kepadanya, fafihima fajahid. Pada kedua orang tua mula kamu berjihad. Di sebagian lafaz dia meninggalkan ibunya dalam keadaan menangis. Maka Nabi katakan, kembalilah, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tertawa. Ini tentunya yang menjadi dasar bahwa kita minta izin dulu kepada orang tua kita, ya, terkait dengan perjalanan menuntut ilmunya kita, wallahu alam. Ketika saya lagi sedang marah atau perasaan tidak baik, kemudian saya mau berdoa, tapi saya berdoanya seperti ikhlas atau tidak serius. Apakah percuma saya berdoa? Ya itu berdoa saja. Mau kita ikhlas atau tidak ikhlas, atau serius atau tidak serius, berdoa saja. Iya. Kita tidak tahu mana doa kita yang dikabulkan. Apakah ada dalil mengucapkan takbir 3 kali setelah melakukan salam? Setelah melakukan salam, ada dalil, sebagian ulama berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Ibnu Abbas berkata, menceritakan keadaan sholat di masa Nabi, bahwa beliau tahu Nabi dan para sahabat itu sudah selesai sholat ketika mendengarkan suara takbir. Ketika mendengarkan suara takbir. Hadits itu yang mereka pakai, itu hadits Bukhari Muslim. Bahwa disunahkan bertakbir setelah salam. Walaupun di sana ada pendapat lain. Maksudnya sini bukan takbir langsung setelah salam. Maksudnya takbir saat dzikir. Karena disunahkan untuk menjaharkan sebagian dzikir. Sebagian dzikir. Disunahkan untuk menjaharkannya. Jadi ada juga yang mengkompromikan begitu. Ada juga yang memahami langsung dohirnya. Setelah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru istighfar. Bagaimana meyakini kalau semua takdir Allah itu baik? Padahal ada rukun iman yang mengimani takdir baik dan takdir buruk. Iya, buruk itu menurut kita. Buruk itu maksudnya dilihat dari yang kita alami, kita. Adapun dari perbuatan Allah, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Iya, tidak ada yang buruk. Karena kata Nabi, wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Karena walaupun buruk, itu baik sebenarnya. Cuman kita yang merasa buruk. Contoh sederhana begini. Kita sakit. Baik atau buruk menurut kita? Baik atau buruk menurut kita? Jujur. Kita ditinggal nikah. Baik atau buruk? Buruk. Kan begitu. Tapi karena kita sakit, diampuni dosa kita oleh Allah. Berarti di sisi Allah itu baik atau buruk? Baik. Kapan lagi kita ampuni dosa karena itu? Sama juga dengan tinggal nikah. Sama semuanya begitu. Jadi buruk itu menurut kita, pandangan tak. Adapun di sisi Allah, yang buruk juga itu baik. Yang buruk itu juga baik. Ya sama dengan kita misalnya, ada teman. Tidak semua teman kita di masjid ini baik. Ada juga yang buruk. Untuk apa? Mendapatkan ujiannya, kita bersabar, dapat pahala. Berarti baik atau buruk? Baik jadinya. Menurut kita buruk. Wah ya Allah, kenapa ini teman-temanku jahat? Menurut kita. Tapi dengan itu, kalau kita mampu bersabar, kita dapat pahala. Berarti baik, tidak ada buruknya. Iya, tidak ada buruknya. Wallahualam. Kita sentuh ini pertanyaan akhwat sedikit, supaya mereka tidak marah-marah sedikit ya. Masih banyak pertanyaan ikhwannya.
Masya Allah, ternyata masalahnya orang memang banyak sekali. Sebelum keluar rumah saya wudhu terlebih dahulu, lalu memakai kaos kaki. Setelah keluar rumah, wudhu saya batal. Bolehkah saya wudhu tanpa mengeluarkan kaos kaki? Tanpa mengeluarkan kaos kaki. Dan hanya mengusap kaos kaki. Apakah wudhu saya sah? Boleh dan sah. Dengan syarat kita mau sholat pakai kaos kaki itu. Karena ketika kita wudhu mengusap di atas sepatu, kalau kita buka sepatunya batal wudhunya. Demikian pula ketika kita berwudhu, kemudian kita mengusap di atas kaos kaki, di atasnya. Kemudian kita mau sholat dan kita buka kaos kakinya, lepas, batal wudhunya. Makanya saya bilang, kalau kita sudah wudhu di rumah, kemudian kita pakai kaos kaki, kita masuk di Masjid Jannatul Firdaus. Tadi maghrib, sholat maghrib. Sekarang batal wudhu. Kita pergi wudhu. Ya, kita pergi wudhu. Kita tidak perlu mencuci kaki. Boleh kita mengusap di atas kaos kaki. Bahkan untuk akhwat yang pakai jilbab, tidak perlu bahkan dia membuka jilbabnya. Boleh dia usap di atas jilbab. Boleh. Jadi boleh itu mengusap di atas kaos kaki. Dan boleh mengusap di atas jilbab. Boleh dilakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Wudunya sah. Berapa jarak antara tempat kita sholat dengan kuburan? Sehingga dikatakan sholat kita sah. Bukan jarak yang dilihat, tapi pembatas. Antara kuburan dan masjid itu apa? Kalau antara kuburan dengan masjid dibatasi oleh jalan, maka sudah terpisah namanya. Sholatnya sah. Yang penting dipisahkan oleh jalan atau dipisahkan oleh pagar. Maka kita tidak dianggap sholat menghadap ke kuburan. Karena kuburan sudah keluar dari masjid. Kuburan sudah keluar dari masjid. Jadi bukan meteran ukurannya. Tapi dia pisah dari masjid atau masuk dalam masjid. Itu wallahu alam. Bagaimana cara melengkapi rakaat sholat jika kita terlambat 3 rakaat dari 4 rakaat? Misal, di rakaat Isya tinggal 3 rakaat. Berarti kita dapat 1 rakaat. Kita berdiri setelah salam. Rakaat kedua itu hitungannya. Maka kita tasyahud di rakaat kedua. Yang kita tambah sekarang. Setelah itu kita berdiri lagi, lanjut 2 rakaat. Jadi jangan sampai kita tidak tasyahud di rakaat kedua. Karena setiap orang yang masbuk, yang dia dapat itu terhitung yang pertama. Itu kaidahnya. Setiap orang masbuk, yang dia dapat sekarang, dia masuk takbir. Itulah yang pertama baginya. Itu rakaat awal. Sehingga nanti kalau dia dapat rakaat terakhir, maka rakaat kedua yang dia berdiri itu dianggap rakaat kedua. Baginya. Maka rakaat kedua, tasyahud. Tasyahud. Seperti itu. Wallahu alam barakallahu fikum. Jika kita sudah terlewatkan tanggal 13 1 hari jadwal puasa Ayyamul Bid, apakah tidak bisa mulai di tanggal 14 sampai 16? Bisa. Bisa. Bisa 13, 14, 15. Bisa juga 14, 15, 16. Ayyamul Bid itu saat bulan hampir semalam penuh atau hampir semalam penuh. Itu dibilang Ayyamul Bid. Iya. Itu disebut Ayyamul Bid. Barakallahu fikum. Saya pernah sholat di masjid. Ketika keluar masjid, saya melihat ada kuburan di dalam pagar masjid. Apakah sholat saya sah? Di mana itu? Depan atau di samping? Itu yang diperhatikan dulu. Kalau di depan, batal sholat di situ. Kalau di samping, tidak batal. Kan begitu yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Bolehkah melangkahi kuburan jika tidak ada jalan lewat? Boleh karena hajat atau darurat. Boleh karena hajat atau darurat. Tapi kalau ada tempat untuk lewat, maka tentunya tidak boleh. Karena duduk saja di atasnya tidak boleh, apalagi kita menginjaknya. Apalagi kita menginjaknya. Wallahu alam.
Pertanyaan berikutnya, sebenarnya di dalam doa itu kita harus yakin bahwa doa kita akan terkabulkan atau kita perlu takut bahwa doa kita tidak akan terkabulkan. Dua-duanya bisa, tapi yang paling penting adalah berdoalah, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa akan dikabulkan. Iya. Itu yang paling inti. Dan boleh juga yang kita sebutkan yang kedua. Karena kita dalam beribadah secara umum harus ada namanya rasa roja, berharap, itu namanya berharap untuk dikabulkan. Dan harus dibarengi dengan namanya rasa khauf, takut untuk tidak dikabulkan. Jadi memang di setiap ibadah itu sayapnya harus seimbang itu. Yakin berharap untuk dikabulkan dan takut kalau tidak dikabulkan. Harus ada itu setiap ibadah. Termasuk doa. Ustadz tadi mengatakan, kadang meninggalkan sunnah itu sunnah jika menimbulkan fitnah. Apakah melepas niqab atau cadar di keluarga suami yang mayoritas menolak cadar termasuk di dalam hal tersebut? Pertama saya bilang sunnah. Kalau cadar kan wajib, bukan sunnah. Jadi jangan dipertentangkan untuk awalnya. Iya. Jadi bercadar bukan sunnah. Bercadar itu wajib. Bercadar itu wajib. Dan itu tidak ada silang pendapat. Dalam seluruh madhab menukil kesepakatan akan wajibnya seorang itu menutup wajah. Ada tulisan saya, buku kecil, buku saku, ya, hadiah untuk muslimah tentang cadar dan tabarruj. Di sana kita akan mendapatkan penukilan dari seluruh ulama madhab, kesepakatan dari masa ke masa akan wajibnya bercadar. Berdasarkan dalil Quran dan hadits juga saya nukil di kitab tersebut, di buku itu. Kemudian masalah doror ini, itu kita lihat ya. Karena yang wajib juga, itu memang kalau menimbulkan doror, tidak apa-apa kita tinggalkan. Yang wajib juga. Hanya saja kita harus lebih, ya, lebih pertegas. Beda antara meninggalkan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Itu dibedakan. Jadi jangan bermudahan dalam hal ini. Kemudian nanti kita perlu melihat ini, apa yang terjadi kalau kita pergi ke sana pakai cadar. Iya, karena kalau kita melihat dalil-dalil akan wajibnya cadar, itu ya, itu hal yang tidak dikatakan nanti baru boleh kita lakukan. Karena dulu awal turun pensyariatan cadar, para perempuan di masa Nabi merobek pakaian lebihnya di bawah untuk menutupkan wajahnya. Untuk menutupkan wajahnya. Itu menunjukkan pakai cadar itu tidak diakhirkan kewajibannya bagi yang mampu melakukannya saat itu. Wallahualam. Jadi dilihat kembali tadi apa dorornya kita ke sana pakai cadar. Kalau hanya dicela, jangankan kita, Nabi dikatakan orang gila. Nabi dikatakan tukang sihir. Kita dicela apa? Gimana? Apa kita dikatakan, awas ada ninja? Itu hal biasa itu. Iya. Sebagai faedah. Saya kebetulan baca itu Bai'at Aqobah. Yang kedua, di antara janjinya adalah untuk melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Terus kata Nabi, la takhafuna laumata la'im. Kalian dalam melakukan kebaikan, dalam meninggalkan keburukan, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Karena banyak orang meninggalkan yang ma'ruf karena takut orang mencela. Takut keluarganya bilang inilah, bilang itulah. Iya, lakukan saja. Sampai kapan dia mau ngomong begitu?
Kalau dia sekarang umur 60, sisa 3 tahun. Ngapain kita pedulikan itu? Bukan kita pastikan, karena Nabi saja meninggal di umur 63. Jadi sabar saja dulu di atas lisannya itu. Iya, doakan saja hidayah, sedikit lagi umur tak. Iya, itu ya enggak usah kita takut. Pokoknya baiat muslim awal, masih sedikit muslim. Tidak takut celaan orang-orang mencela. Itulah sifat dasar sahabat. Kenapa mereka diridhoi oleh Allah? Ketika mereka muslim, dikatakan ini itu, tidak ada yang mereka angkat kepalanya, pedulikan hal itu. Wallahualam. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mohon maaf masih banyak pertanyaan ikhwan, akhwat. Belum bisa dijawab semuanya. Insya Allah kita akan jawab di kesempatan yang lain. Insya Allah jika naik lagi pertanyaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.